Halo semuanya, Sawadikrab. Kita lanjutkan kembali persidangan dari kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal juga yang menarik perhatian masyarakat pada saat mengawal persidangan hari ini adalah bagaimana seorang hakim yang mulia hakim juga terlihat cukup emosional, nadanya tinggi pada saat berbicara dengan Susi. Karena serba salah ya, apa yang dikatakan Susi itu ada banyak hal yang nggak masuk logika. Walaupun dia adalah sosoknya perempuan, tapi serba salah gitu dikasarin, ya dia perempuan, tetapi tidak dengan nada tinggi, kok sebegitunya banget, karena tidak membutuhkan kecerdasan tinggi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah kronologi, gak perlu menggunakan analisa. Misalnya begini teman-teman ya, kita ketahui bahwa keterangan dari Yang Mulia Hakim pada saat nanya ke Susi, Kuat Ma'ruf ini adalah supir, tapi kok berkuasa sekali ya, semua orang kayaknya nurut apa yang dikatakan si Kuat Ma'ruf. Yang pertama itu. Kemudian juga dikatakan ada statement dari hakim yang cukup terlihat nada tinggi, terdengar nadanya tinggi, mengatakan beginilah kalau settingan, kamu ini bodoh, katanya gitu. Kasar banget memang apa yang dikatakan dari hakim, tetapi ini adalah ada konteksnya. Kadang kalau seseorang itu terus-terusan melakukan kebohongan-kebohongan tanpa ada strategi treatment lainnya, ya mau diwawancara selama 1 hari, 2 hari, bahkan sebulan, ya dia akan tetap kekeh dengan kebohongan tersebut. Oke, sekarang kita bahas adalah mengenai beberapa hal yang kalian tanya di video-video sebelumnya. Anjas itu Susi asli bukan sih? Menurut aku sih asli ya, karena ada Baradae yang bisa mengkonfirmasi, bahkan juga di awal persidangan diklarifikasi dulu, apakah namanya ini, namanya itu, kan sudah deal, sudah clear. Kalau memang itu bukan Susi yang asli, pasti Baradae akan bersuara tentang hal ini. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah begini, ada beberapa perubahan, karena biasanya orang yang berbohong itu akan melakukan banyak perubahan. Bagian pertama, kita akan bahas keterangan dari hakim di sini bahwa pertanyaannya ke Susi, kapan Ricky datang ke Magelang? Ricky ini adalah Bribka RR ya, Ricky Rizal ya. Dikatakan dia datang dengan Tribata, anaknya yang cowok dari FS dan juga PC dengan mobil. Oke. 7 Juli itu adalah jawabannya. Tetapi pada saat aku menjelaskan ini, si Susi itu menjawabnya lama banget. Diemnya lama banget. Itu adalah hal yang juga cukup aneh ya, karena kan hal-hal kronologi gitu, walaupun kita lupa detailnya, tetapi kan tidak perlu membutuhkan waktu selama itu. Kemudian juga tentang peristiwa di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, tentang pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua, menurut versi PC yang di Magelang tersebut, ini juga ada banyak kejanggalan. Misalnya begini, kita sudah menduga lah tidak ada peristiwa tersebut, tapi kita pengen tahu aja sih seberapa pinternya para pembuat skenario tersebut, karena Susi itu bukan tipikal orang yang memiliki, menurut aku ya, kecerdasan tinggi untuk melakukan manipulasi gitu. Hakim, jaksa penuntut umum, mereka punya strategi, sudah terbiasa menghadapi para pembohong-pembohong. Jadi cepat atau lambat juga pasti akan ketahuan. Tetapi ini bukan tentang hukum, sebenarnya sedang diperjuangkan timnya dari si Susi, tetapi lebih untuk menutupi motifnya, karena menutupi motif sepertinya salah satu tujuan dari timnya Verdi Sambo. Ibu jatuh di tanggal 7 Juli tersebut di kamar mandi lantai 2. Jamnya saya tidak tahu, habis maghrib. Kalau teriak sih tidak, ibu tidak teriak, kata Susi. Diminta sama Om Kuat, waktu itu saya lagi di dapur di samping. Bi Susi, cek itu ibu di atas. Gitu. Berarti waktu itu si Kuat ini lokasinya di mana? Karena kan konteksnya si Kuat ini sedang mengendap-endap, katanya mengikuti Brigadir Joshua yang katanya naik ke lantai 2 tersebut. Oke. Aneh ya, aneh banget. Rumah kecil kok mengendap-endap mengikuti. Bukankah Brigadir Joshua adalah orang yang sudah bekerja di sana, sudah 2 tahun, kenapa harus diendap-endapin? Bukankah si Kuat Ma'ruf ini menurut keterangannya Susi, itu baru pertama kali bergabung setelah cuti selama 2 tahun lebih karena COVID, langsung tugas pertama nyusul Putri Chandrawati ke Magelang. Aneh nggak kalian? Kita kan ketahui pada saat di video sebelumnya aku jelaskan ada keterangan bahwa Putri Chandrawati itu berangkat dari Jakarta ke Magelang itu dengan 1 mobil aja, tidak ada Kuat. Tetapi kan Kuat baru menyusul kemudian. Justru dia langsung mengendap-endap melihat Brigadir Joshua, katanya ada keanehan.
Sebuah kebetulan ataukah sebuah rencana? Ngapain juga Kuat Ma'ruf kok berada di rumah tersebut? Kalau memang dia melekatnya kepada Verdi Sambo, 7 Juli itu sebenarnya Verdi Sambo sudah pulang ke Jakarta. Karena kan perayaan anniversary di kecil-kecilan di rumahnya itu kan 6 Juli malamnya kan ya. Paginya itu, dini hari, Verdi Sambo sudah ke Bandara Yogyakarta. Oke. Waktu itu, saya ngecek ke atas karena dipanggil sama Om Kuat, katanya, badannya Bu PC dingin semuanya. Kenapa? Kata kok bisa tahu dingin? Saya sambil peluk ibu saat tergeletak. Saat tergeletak itu, Om tolong Om, Om tolong Om. Ibu si PC ya, ibu tuh maksudnya berkata gini, jangan Om Joshua. Orang yang lagi jatuh, tergeletak, minta tolongnya pilih-pilih. Hakim juga bertanya, kalau itu memang ada orang minta tolong, biasanya sih tidak akan memilih-milih siapapun yang ada di sana, pasti akan naik ke atas. Tetapi ada keterangan, jangan Om Joshua. Ini juga dikritisi sama Hakim. Kenapa kamu bawa Joshua? Saya belum tanya Joshua loh, saya tanya kronologi aja katanya. Ya udah, saya panggil Om Kuat. Oke. Terus dia mengatakan, udah Om, jangan ribut, bantuin ibu dulu. Kemudian ditanya sama Hakim, bagaimana Susi bisa tahu Joshua sama Kuat Ma'ruf sedang ribut, padahal dia di atas katanya meluk Putri Chandrawati. Dia diem aja, jawab pelintat-pelintut. Akhirnya hakimnya emosi lah dengan nada tinggi. Beginilah kalau settingan, kamu ini bodoh. Masa kamu teriak minta tolong, kamu cerita tentang berantem, itu lucu. Oke, orang cuma diminta kronologinya aja. Nggak usah dibuat analisanya, kronologi aja, real ceritanya seperti apa. Kuat Ma'ruf begitu berkuasa bisa melarang melebihi ajudan. Kuat sejak setahun lalu tidak pernah ke saguling, ini menurut Susi. Padahal dia hanya sopir loh, dan saudara itu mengikuti perintah Kuat luar biasa sekali. Oke, apakah Baradae melihat Joshua angkat tubuh Putri Chandrawati di sana? Konteksnya adalah tentang peristiwa yang katanya mereka, Putri Chandrawati itu lagi di ruang tengah. Brigadir Joshua tiba-tiba ngangkat Putri Chandrawati gitu. Katanya lagi gak enak badan, saya angkat ke kasur ya Bu ya. Nah, ini ada perbedaan antara BAP dengan cerita di persidangan ini. Bedanya apa, Anjas? Bedanya gini. Di BAP diceritakan adalah mana tadi ya? Setelah kami melihat Joshua angkat badan PC dan kami bilang jangan lagi. Oke. Jadi yang di BAP itu diceritakan Joshua sudah mengangkat badannya Putri Chandrawati. Tetapi di persidangan itu katanya tidak mengangkat, mau mengangkat. Terus yang benar yang mana kata hakimnya? Kemudian pelintat-pelintut, ini itu, kita lanjutkan lagi. Setelah kami melihat Joshua angkat badan Putri Chandrawati, kami bilang, janganlah gitu, katanya. Itu kan ibu bang, dan ibu langsung menuju ke lantai 2 rumah Magelang tersebut. Ini adalah keterangan pada saat di BAP, berita acara pemeriksaan. Tetapi pada saat di persidangan katanya, Kuat Ma'ruf itu menghalangi Brigadir Joshua pada saat mau mengangkat Putri Chandrawati. Jadi belum diangkat, bagian itu aja udah nggak make sense. Terus ditanya sama hakim, kenapa kamu kok berbeda keterangannya? Yang bohong yang mana nih katanya? Aku juga agak emosi di ceritanya. Yang bohong yang mana gitu? Yang di BAP, yang bohong yang di BAP, kata hakim. Nggak bohong yang mulia karena pikiran saya kacau. Nggak mungkin. Kamu juga sekarang pikirannya kacau katanya. Oke. Terus ada juga keterangan gini. Pada saat diangkat tersebut, ada semuanya. Ada Baradae, ada Bribka Riki Rizal, ada Kuat Ma'ruf, saya juga di dapur. Joshua mau angkat PC di ruang tamu, baru ingin diangkat, belum diangkat. Jadi perbedaan dua keterangan tersebut, dan di ralat katanya yang dikatakan di persidangan adalah yang benar. Di BAP itu karena dia sedang kacau pikirannya. Dan hakim juga mengatakan, ya inilah kalau settingan gitu kan ya. Oke lah ya. Oke. Terus lanjut lagi. Susi mengatakan, Om Kuat kenapa pintu dibanting ya sama Joshua? Terus dikatakan, nggak tahu tuh, marah-marah. Hakim langsung berkata, kenapa baru ngomong sekarang? Tadi dari jam 9:30 pagi, nggak ada hal ini yang kamu sampaikan ke saya. Padahal itu sudah ada di BAP. Berarti Anda bohong ya? Baru ingat skenarionya. Ya karena hakim juga tidak akan mencecar ya pertanyaan yang... jadi hakim itu aku melihat,
sudah tahu jawabannya apa yang ada di BAP, tetapi hanya menyocokkan jawaban yang di BAP dengan jawaban yang ada di persidangan. Kalau nggak match, itu adalah peluang untuk dilakukan analisa kenapa kok tidak match. Ya alasan tadi itu, saya lupa dan sebagainya. Kalau ini sih nggak lupa, ini karena memang adalah skenario ya. Ya sama kayak aktor lah ya. Aktor kan gitu juga, kalau lagi main sinetron, kadang lupa sama skenario juga seprofesional apapun gitu, apalagi Susi gitu. Terus ada juga komentar gini, teriakan woi dari KM, kamu denger nggak? Kan ada keterangan bahwa KM itu, Kuat Ma'ruf, waktu lihat Brigadir Joshua mengedap-endap ke lantai 2 itu diteriakin karena woi gitu kan ya. Kamu denger nggak? Kata hakim. Si Susi ngomong, nggak denger. Hah? Bukankah dia lokasinya dekat dapur gitu kan ya? Masa nggak denger? Oke. Tapi dia katanya mendengar Susi itu pada saat Putri Chandrawati menangis. Terus sama jaksa penuntut umum ditanyakan, coba contohkan menangisnya seperti apa? Nggak dicontoh-contohkan. Biasanya itu adalah janggal banget. Ya nangis kayak, maksudnya orang teriak dari KM aja, katanya dia nggak denger, tapi yang nangis Putri malah kedengeran. Jadi nangisnya tuh kayak nangis gede banget dong. Masuk logika nggak sih? Tangisannya kencang, padahal keterangannya Susi saat itu dia melihat PC itu dari kaca, itu waktunya sebelum maghrib. Itu adalah hal yang sangat janggal sekali dan ditanya berkali-kali sama JPU-nya, coba dicontohkan nangisnya seperti apa. Nggak dicontoh-contohin, cuma diem aja. Ya, tidak perlu dijawab, ini adalah bukan tentang mencari jawaban dari seorang Susi, tetapi hanya ingin melihat kebohongan atau tidak. Jawabannya nggak penting. Yang penting itu adalah konteksnya, dia ngerti atau tidak. Dan ternyata itu adalah indikasi kuat adalah kebohongan dari seorang Susi. Hakim juga berkomentar bahwa nggak lazim ya di keluarga Verdi Sambo, terutama untuk Putri Chandrawati, karena ajudan PC itu semuanya laki-laki begitu. Kenapa nggak pakai ajudan perempuan aja? Aturannya gimana sih sebenarnya? Ya itu juga cukup janggal. Ya, jadi kalian sudah harus siap-siap apapun motif yang sebenarnya terjadi pada saat kita mengawal fakta ini, mau ini A, B, C, dan D, mau ini tentang pelecehan atau perselingkuhan, atau Putri Chandrawati tidak mau ditinggalkan Brigadir Joshua, atau yang lain-lainnya, ya kita harus kawal dan harus kita fair juga, kita ungkap semuanya, terlepas nanti kalian ada penilaian pribadi masing-masing, itu urusan nanti ya. So itulah tentang persidangan yang cukup konyol hari ini tentang Susi. Bahkan juga jaksa penuntut umum juga mengatakan, itu di jilbab kamu ada headsetnya nggak sih? Oh tidak ada yang mulia gitu. Awalnya Susi ini kan kalau aku lihat dari 9:30 pagi mulai persidangan, aku tonton semuanya, itu nadanya kan tinggi. Ya siap mulia, ya. Tapi lama-lama mengecil suaranya gitu. Nah menurut aku sih Susi harusnya diamankan oleh lembaga LPSK. Kita kan melihatnya dari luar kayaknya Susi ini adalah orang yang berbohong, tapi kita nggak tahu alasan berbohongnya apa. Bisa karena dia diancam, keluarga diancam, atau bahkan dia mendapatkan doa-doa atau dorongan amplop, yaitu juga adalah possibility-nya. Mudah-mudahan LPSK bisa mengamankan dulu Susi, diberikan penjelasan dulu, karena takutnya dia ini nggak ngerti. Nggak ngertinya adalah saksi yang berbicara bohong di bawah sumpah itu ada hukuman penjaranya gitu. Mungkin dia nggak ngerti juga, makanya harus diamankan dulu oleh LPSK, nanti dipanggil lagi untuk dicari tahu, karena menurut aku Susi ini adalah kunci untuk mencari tahu apa sebenarnya motif yang terjadi yang menjadi penyebab Verdi Sambo menghabisi Brigadir Joshua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara, karena aku sering live di dua akun tersebut juga. Kabun kerap semuanya, bye-bye.